Halo, selamat jumpa lagi rekan-rekan semua, sahabat semua, para subscriber. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pemahaman, berbagi sharing tentang bagaimana penggunaan heater penghangat suhu untuk ikan arowana khususnya. Karena banyak yang komen ke saya tentang heater, bagaimana cara memakainya dan bagaimana dengan ukuran tanknya juga dan yang lain-lainnya. Baiklah buat sahabat semuanya, untuk penggunaan heater ini ya, ini heater nih. Untuk penggunaan heater itu sahabat semuanya harus bisa memahami sebelum membeli heater. Heater ada dua macam ya sahabat semuanya. Ada yang terbuat dari plastik kayak seperti ini nih, kaca. Ada juga yang terbuat dari stainless ininya nih. Dari stainless ya. Nah, sahabat semuanya juga harus ngelihat dari ininya nih, dari wattnya. Heater itu dari ukuran kecil ya. Ada yang 50 watt ininya nih. Ada yang ini 75 watt dan ada yang 100 watt. Untuk merek heater itu berbagai macam merek yang ada di pasaran, yang sahabat semua bisa browsing ya, mencari. Tapi cari heater mereknya yang memang produknya itu tidak hanya heater dan mereknya yang agak sedikit familiar lah. Jangan merek-merek baru yang memang kadang-kadang kita nggak tahu kualitasnya. Buat sahabat semuanya yang masih bingung apa itu heater, apa itu kegunaan heater, bagaimana konsumsi listriknya untuk arowana kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Pertama-tama, langkah pertama sebelum sahabat semuanya memutuskan membeli heater, sahabat sendiri harus lihat dulu panjangnya, lebarnya dari akuarium di rumah sahabat semuanya ya. Jangan sampai salah beli heater, terutama wattnya ya, bukan mereknya, wattnya heater dengan akuarium tank yang sahabat semua miliki. Saya merekomendasikan kalau untuk tanknya di 100 cm atau 1 meter, sahabat semuanya membeli heater yang wattnya minimal 75, maksimal 100 watt ya. Tapi kalau panjang akuariumnya itu di bawah 100 meter, contoh cuma 60 cm ya, 60 cm, itu sahabat bisa membeli heater yang watt ininya nih 50 watt saja. Pertanyaannya, buat apa sih kegunaan watt itu gitu kan? Apakah ngaruh ke konsumsi listrik kita atau gimana? Jadi gini, semakin besar wattnya, maka kerja dari heater ini untuk memanaskan suhu air akan semakin cepat ya. Contoh seperti sahabat semua mempunyai akuarium yang panjangnya itu 100 cm atau 1 meter. Tapi sahabat menggunakan heater yang 50 watt. Bisa bekerja heater tersebut, cuma nanti dia akan lama untuk menghangatkan suhu air sahabat semua. Tapi apabila panjang akuarium 1 meter, sahabat menggunakan yang 75 watt dan 100 watt, maka untuk pemanasan suhu di akuarium akan cepat, itu saja. Ketahuan cepat tidaknya, lama tidaknya suhu air itu sesuai dengan yang kita setting, itu ada di indikator lampu. Nah, ini lampunya nih. Biasanya lampu ini menyala on. Di saat on, itu berarti heater sedang bekerja dan listrik sedang mengalir ya, terpakai. Ini indikatornya. Tapi kalau lampunya itu off, ini nggak nyala, berarti suhu yang ada di akuarium, suhu airnya sudah sesuai dengan yang sahabat semuanya setting. Oke? Jelas ya sahabat semuanya. Nah, masalah settingan, itu heater umumnya ada di settingan dari 19
sampai ke 34 derajat nih suhu air. Nah ya. Nah, untuk tanda daripada suhu ini itu ada yang di samping seperti ini, ada juga yang di atas tombol seperti ini angkanya di sini. Dari 19 sampai 34 di sini ada. Jadi ada dua model ya. Bagaimana nanti merek heaternya. Jadi sahabat semuanya, apabila suhu heater itu dipergunakan, lihat dulu kondisi ikannya ya. Kalau apabila kondisi ikannya sehat, sehat dalam artian tidak sakit ya, itu usahakan rekomendasi sih maksimal setting di 28 sampai 29 lah. Suhu hangat airnya ya akuarium. Tapi kalau ikan memang lagi treatment, lagi karantina pengobatan, ada sakit, sahabat semua boleh setting heaternya di suhu tertinggi, bisa 34 ya kan, untuk pengobatan. Tapi apabila ikan itu sudah sembuh kembali, sahabat semua harus mengembalikan suhu ke angka 29 derajat Celcius. Seperti itu ya, paham ya? Nah, yang perlu sahabat ketahui, banyak memang orang-orang sebagian, buat apa sih heater buat arwana? Perlu sahabat ketahui bahwa arwana itu dia jenis ikan yang harus berada di suhu yang hangat, bukan panas ya, hangat. Ada sebagian beranggapan heater ini tidak perlu dipakai kecuali ikan sakit saja baru pergunakan. Untuk saran saya sih untuk menjaga ikan supaya tidak sakit ya kita pakai heater gitu kan ya. Jangan nunggu ikan sakit baru pakai heater gitu kan ya. Seperti itu gitu. Jadi itu penggunaan heater yang sahabat semua harus pahami. Nah, sekarang bagaimana untuk arus listriknya? Oke. Kadang-kadang yang pemula yang belum paham, waduh 75 watt gede banget, 100 watt gede banget, atau 50 watt aja deh. Kalau bisa nyari yang lebih kecil, bukan tidak seperti itu. Jadi apabila pada saat ini kalian pergunakan di tank dan lampu ini menyala, itu tanda listrik sedang on, masuk ya arus listrik. Tapi kalau ini off, lampu tidak menyala, berarti listriknya tidak masuk. Jadi cara kerja heater ini on off otomatis sendiri. Ya, jadi sahabat semua tidak perlu cabut buka kan gitu. Cabut colok ya, sorry. Terus semangat deh. Paham ya? Jadi nggak usah dicolokin, colok cabut untuk menghemat listrik. Dia otomatis sendiri kok akan bekerjanya, gitu kan ya. Yang perlu sahabat ketahui untuk keamanan ini heater ya. Di saat heater sahabat baru beli dan sahabat masukkan ke akuarium air, otomatis di kumparan ini, di pemanas ini nih, di elemen ini akan panas nih di sini. Sekitar sini akan panas. Akan hangat ya. Itu ciri heater bekerja. Apabila sahabat ingin men-setting ulang, settingnya kegedean nih 30 atau 33 ke 29, jangan sekali-kali sahabat mencabut atau mengangkat heater ini keluar dari akuarium. Ya, keluar akuarium dari air, langsung sahabat setting dan sahabat celupkan kembali, maka ini akan retak nih. Akan retak, hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Itu buat safety-nya, buat keamanannya. Nah, yang bagus heater itu sebenarnya harus ditaruhnya bukan di grojogan air seperti ini nih, tuh lihat. Apabila ini grojogan air, maka sahabat semua menaruh heaternya ada di sebelahnya sini. Kenapa? Supaya heaternya tidak banyak bekerja. Kok bisa begitu? Karena kalau grojogan airnya ada di atas sini, maka sirkulasi air yang dinginnya akan terus menyuruh heater untuk bekerja gitu. Paham ya? Jadi biarkan heater agak sedikit berbeda tempat dengan grojogan air. Seperti itu saja sahabat semuanya. Untuk pemula yang masih ada pertanyaan atau masih ada pengalaman untuk beli heater yang belum memiliki, seperti itu saran saya. Dan apabila sahabat masih ada pertanyaan atau bingung atau ada pertanyaan lain, silahkan
berkomen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat sahabat semuanya like, subscribe channel YouTube saya ini untuk supaya nanti saya akan memberikan konten-konten tentang sharing-sharing ilmu pengetahuan tentang ikan arwana. Oke sahabat semuanya, dan untuk subscriber saya terima kasih banyak, selalu sukses buat kita semua. Terima kasih banyak, sukses, salam.